Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya dari hadis yang ke 727. Ini babnya adalah bab man kariha ad-du'a bil bala. Makruh berdoa meminta bencana atau ujian. Bala itu artinya ujian atau bencana. Bala. Ada kan tolak bala ya? Apa artinya tolak bala, Pak? Menolak bencana. Iya. Iya. Bala itu bencana atau ujian. Baliyah, ya. Silakan. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, seseorang berkata di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jika Engkau tidak memberiku harta agar aku leluasa bersedekah, maka berilah aku suatu cobaan yang menjadi, atau ia berkata yang terdapat di dalamnya pahala. Maka beliau bersabda, subhanallah, engkau tidak akan mampu menjalaninya. Mengapa engkau tidak mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ini yang meriwayatkan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik juga yang sebelumnya 2 kali meriwayatkan bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan diminta kepada Allah semua ya, semua bentuk. Jadi tidak beralif lam itu menunjukkan umum. Segala bentuk kebaikan di dunia dan segala bentuk kebaikan di akhirat, dan memohon agar dilindungi dari siksaan api neraka. Itu yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seorang laki-laki meminta kepada Allah agar diberikan ujian. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini, Pak, betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga keselamatan umatnya dari segi akidah dan secara lahir juga. Coba ya, kalau seorang seperti ini meminta agar diberikan ujian, tanpa meminta ujian saja itu kan kita sudah mengalami kan? Bukankah kefakiran itu merupakan ujian? Memang Allah meletakkan sesuatu kebaikan di balik itu, tapi kan tidak semua orang mampu bersabar menghadapi kefakiran. Sakit juga. Orang diuji dengan sakit yang perihnya, nyut-nyutnya itu siang malam, teriak-teriak, belum tentu. Sampai menjelang sakratul maut itu ada orang teriak-teriak melulu, kesakitan. Artinya tanpa diminta yang namanya ujian bala itu selalu ada.
Sebenarnya kalau kita mau pikir juga, kalau kefikiran dinilai sebagai bala, sebaliknya pun begitu. Begitu kan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak juga fitnah. Kita diuji di sini. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ketika Allah menetapkan kefakiran terhadap seseorang karena Allah mengetahui bahwa kalau orang ini diuji dengan harta yang melimpah, Allah mengetahui kalau orang ini diberikan ujian dengan harta yang melimpah, dia akan kufur dengan harta itu karena dia tidak bisa mengontrol diri. Begitu juga seseorang yang oleh Allah diberikan ujian kekayaan yang melimpah, karena Allah mengetahui bahwa orang ini kalau diuji dengan kefakiran, dia bisa kufur dengan kefakirannya karena dia tidak mampu. Disinilah bagusnya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanpa meminta yang namanya al-bala itu tetap ada, apapun bentuknya. Kita semua ini selalu dibimbing oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan agar setiap sebelum salam di setiap sholat memohon agar dilindungi oleh Allah terhadap apa? Min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah, karena penuh dengan fitnah, cobaan. Ya, kandungan hadis. Dalam hadis ini terdapat larangan seorang berdoa memohon agar hukuman segera ditimpakan kepadanya, atau berangan-angan mendapatkan cobaan agar supaya ia tidak berkeluh kesah dan marah atas musibah yang menimpanya, dan mungkin terkadang mengeluhkan rohnya. Ya, artinya begini. Ini nilai makruh. Apa sih arti makruh itu, Pak? Tidak disukai. Tidak disukai, ya. Tidak disukai. Makruh hukumnya. Sebagian ulama yang bermazhab Hambali itu cenderung memiripkan antara kata-kata makruh dengan haram. Makanya kita menemukan dalam kitab-kitab mazhab Hambali itu jarang sekali sesuatu yang di mazhab lain dianggap sebagai sesuatu yang tidak sampai hukum haram. Kalau dalam mazhab Hambali itu sudah haram hukumnya, dan mereka punya argumen yang kuat untuk pemakaian itu. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan, membenci ya terhadap kalian apa? Kekufuran, kefasikan dan maksiat. Mereka mengatakan berarti kalau begitu istilah makruh itu sama dengan haram. Ya. Jadi dikatakan di sini terdapat larangan seseorang berdoa memohon agar hukuman segera ditimpahkan kepadanya. Jangan. Justru kita diperintahkan untuk selalu banyak beristighfar. Apa arti beristighfar? Memohon ampun apa artinya? Agar dihapuskan risiko daripada perbuatan dosa yang sempat kita lakukan. Anda sering menyampaikan kepada antum penjelasan ulama bahwa yang dimaksud dengan istighfar itu berasal dari kata-kata ghafar. Ghafar apa artinya? Ini penutup. Jadi sesuatu yang sudah diampuni ditutup seakan-akan tidak pernah ada. Baik dalam hukum dunia, hukum akhirat dan hukum alam barzakh. Makanya diantara doa salat mayat apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya. Lanjut yang kedua. Di dalamnya terdapat keutamaan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Semua kebaikan dunia ini apapun bentuknya agar diberikan, dan juga di akhirat nantinya. Akhirat mencakup alam kubur ya. Alam kubur dianggap oleh ulama alam akhirat karena alam dunia kita berakhir dengan kematian. Ya, walaupun itu sifatnya sementara, sebelum kiamat maksudnya. 3, dibolehkan mengungkapkan rasa takjub dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah ya. Apa arti subhanallah? Ya, apa artinya maha suci Allah? Bahwa tidak ada suatu sifat kekurangan yang bisa ada pada nama dan sifat-sifat Allah. Begitu juga pada zat Allah dan kekuasaan Allah. Tidak terbatas. Kalau ulama mengatakan al-asmaul husna, itu artinya keindahan dan kesempurnaan pada lafaz yang dicakup oleh setiap nama dan sifat. Beda dengan kita manusia. Ada yang agung, dipertuang agung tapi penuh dengan kekurangan. Dia dipertuang agung kalau masih statusnya paling atas, tapi coba kalau sakit lalu diganti, tidak dipertuang agung kan? Ya, kemuliaan semu, kemuliaannya semu. Tapi keagungan Allah tidak henti-hentinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat al-hayyu al-qayyum, maha hidup. Kehidupan, sifat hidup yang Allah miliki itu tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kalau makhluk itu diawali dengan ketidakberadaan, lalu ada dan bakal tidak ada. Tapi Allah tidak demikian. Sifat hayat, al-hayat, sifat hidup Allah berbeda dengan sifat hidup makhluk. Makanya di antara pembahasan kitab Al-Ubudiyah nanti itu, di akhir-akhir kitab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mencantumkan satu bab yang penting, satu bab dari bab yang terakhir, itu al-farqu bainal khaliqi wal makhluk, perbedaan antara al-khaliq, Allah yang maha pencipta, dengan makhluk. Kalau makhluk sehebat apa pasti ada kekurangannya. Ya, ini yang harus jadi subhanallah itu, ya makanya nih lafaz-lafaz ini juga antum lihat, sesudah sholat disyariatkan untuk mengucapkan 33 kali dengan lafaz yang lainnya kan, sehingga yang mengucapkannya 99 tambah 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai. Keistimewaannya diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Antum tahu sendiri lautan luasnya. Mana lebih luas area lautan di dunia daripada daratan? Berapa kali lipat, Pak? Buih di mana? Di semua laut ada buihnya kan? Baik di pantai maupun di tengah samudra ada. Artinya mungkin secanggih apa sistem perhitungan dan prediksi teknologi yang ada sekarang ini, mungkin susah untuk mencapai angka ini, angka akurat. Apalagi berubah-ubah kan. Setiap muncul ombak ada muncul juga buih, kecil atau besar. Nah, saking mulianya ucapan ini subhanallah. Begitu juga subhanallahi wa bihamdihi. Satu kali mengucapkan dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, satu kali mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi itu satu pohon kurma disiapkan di surga. Makanya Nabi
Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan, itu Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad, dan sampaikan kepada mereka bahwa pelataran tanah di surga ini sangat subur dan wangi, dan tumbuh-tumbuhannya itu adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Ya, kalau memiliki tanah yang luas di dunia ini tapi tidak ada tumbuhannya, apa nih ya? Gersang namanya kan? Nah, kita di dunia ini agar kita memiliki banyak pohon di sana, giras namanya, giras, tanaman tumbuhan yang subur, ya kita banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah daripada sibuk menyanyi, sibuk menggunjing tetangga, sibuk membicarakan janda. Apa ininya? Dan bikin targetkan dalam sehari minimal 100 dari setiap lafaz, termasuk subhanallahi wa bihamdihi. Ada kemuliaan yang terdapat pada ucapan ini sebagai zikir pagi dan zikir petang, kan 100 kali kan masing-masing. Ya Pak, ini kajian begini itu memerlukan pengamalan. Kalau cuma lewat tapi kita tidak amalkan, ya sudah, lembaran yang tebal dan mahal begini ini tidak bermanfaat bagi kita. Artinya setelah mendengarkan keistimewaan ini, termasuk doa yang disebutkan tadi, ya perbanyaklah dalam kehidupan kita ini mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Antum lihat bagusnya ya lafaz ini. Dia katakan di sini atina. Apa arti atina? Pasabirin, apa arti atina? Antum kan berbahasa Arab ya? Ya, atina. Allahumma atina. Apa atina? Allahumma, ya Allah, kan atina apa? Berilah kami. Mengapa bukan berilah aku? Atini. Karena mencakup orang selain kita. Ada orang selain kita yang kita mintakan kan? Nah, lihat bagusnya nih. Waqina, apa arti waqina? Dan lindungilah kami, bukan lindungilah aku. Ya. Karena ada orang selain kita yang kita doakan juga. Ya, ini jadi jemaah sekalian, ana ingin sampaikan bahwa kajian-kajian seperti ini memerlukan apa yang disebut dengan pengamalan yang real. Bukan hanya teori ya, tapi memerlukan pengamalan yang kontinu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah difirmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau, perhambakanlah diri kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Nah, dengan ini selalu berzikir dan banyak berdoa seperti ini, ya kita terlindung dari hal-hal yang buruk, kesia-siaan dalam memanfaatkan detik-detik umur. Begitu juga adanya bisikan-bisikan yang ini. Coba kalau saya tidak tahu ya, kalau orang bakar-bakar bebek dan jagung itu kalau di perubahan akhir Desember ke awal Januari setiap tahun itu, apa mereka berzikir juga ya? Nah, kalau hal-hal yang seperti ini kita aktifkan, itu mengurangi risiko yang seperti itu. Artinya manfaatkan sebaik mungkin semua detik-detik umur kita
dalam kehidupan ini. Berkendaraan tetap banyak berzikir, di rumah di samping mengucapkan salam dan juga berzikir ketika masuk rumah dan keluar rumah. Di dalam rumah banyak berzikir juga, sebelum makan, sesudah makan, sebelum masuk WC dan setelah keluar, tidur, bangun tidur, terjaga dari tidur, banyak membaca Al-Quran di rumah. Manfaatkan rumah kita sebagai tempat takarrub kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi memerintahkan agar kita salat qabliyah dan ba'diyah itu dilakukan di rumah. Sesudah azan, sebelum azan kan sudah berwudu. Nah, kan ada qabliyah dan ba'diyah tuh. Salat-salat sunnah qabliyah lakukan di rumah dulu, baru berangkat ke masjid. Nanti kalau sudah di masjid masih ada waktu, ya mungkin masih bisa tahiyatul masjid. Begitu juga yang ba'diyah, sesudah berzikir langsung keluar, ba'diyahnya langsung di rumah. Itu lebih baik daripada dilakukan di masjid. Yang wajib-wajib itu di masjid, kecuali memang yang memang disyariatkan di masjid, seperti tahiyatul masjid. Ya, jadi ini faedah yang sangat berharga. Mari kita mengamalkan yang sudah dilewati, jangan melewatkan yang sudah dilewati. Nanti umur kita ini kurang berharga kalau kita tidak melakukan perubahan. Ya, harus ada perubahan dalam hidup kita. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.